tentunya harapan besarnya itu adalah bagaimana kemudian Pondok Pesantren Nurul Islam itu betul-betul menjadi embrio yang bisa melahirkan kader-kader muslim dan muslimah yang sejati. Ia paham terhadap substansi keberislaman, ia paham bagaimana hidup kompetitif di zaman digital ini, ia paham bagaimana kemudian ia menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Novia Trinandani dalam program Bincang Santri, arus informasi seputar Pondok Pesantren Nurul Islam. Baiklah sahabat santri, kali ini kita kedatangan sosok yang cukup fenomenal di kalangan Pondok Pesantren Nurul Islam. Beliau adalah Bapak Fawaid Sulaiman, yang mana beliau adalah salah satu tenaga pendidik di Pondok Pesantren Nurul Islam, sekaligus yang menahkodai salah satu program acara tahunan besar di Pondok Pesantren Nurul Islam. Untuk lebih mengenal beliau, mari kita langsung sama beliau. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengundang Bapak untuk program Bincang Santri seputar program kemarin acara Pondok Pesantren yang cukup menarik perhatian masyarakat. Karena ada sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kiranya kemarin ada acara apa Bapak? Wisuda Purna Siswa ya? Iya. Iya, betul. Kemarin 3 Juli tepatnya ya, hari Sabtu malam Minggu, wisuda Purna Siswa ke-31 yang kemudian agak viral karena memang ada hal baru yang kita tampilkan, yang kita tunjukkan kepada wali santri dan masyarakat pada umumnya. Ada beberapa hal lah. Salah satunya kita memanfaatkan teknologi berupa videotron. Kalau sebelum-sebelumnya kan acaranya itu biasanya dekorasi itu kan pakai banner. Untuk yang tahun ini itu pakai videotron. Itu barangkali Mbak. Berarti dalam hal ini konteksnya pesantren Islam sudah memasukkan unsur-unsur teknologi ya Pak? Menurut Bapak sendiri, pentingnya teknologi dalam lingkungan pesantren itu seperti apa sih? Teknologi dalam pesantren. Sebetulnya hari ini kan sudah masuk ya industri 4.0 itu. Apalagi kemudian kalau kita tengok di Pasal 4 Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren itu, ada 3 fungsi pesantren. Yang pertama itu adalah fungsi pendidikan, yang kedua adalah fungsi dakwah, dan yang ketiga itu adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, pesantren itu harus kita kembangkan berdasarkan pada 3 fungsi ini. Misal dalam fungsi pendidikan, maka teknologi sebagai satu jalan yang harus ditempuh, yang harus dilalui oleh kita sebagai bagian dari masyarakat. Maka sudah seharusnya lah dunia pesantren itu juga kita masukkan unsur-unsur teknologinya. Sehingga akhirnya siswa, santri, kemudian lingkungan pesantren, semua stakeholder yang ada di pesantren itu bisa melek teknologi. Kalau misalkan dahulu pesantren dikenal dengan lebih akrab dengan kekumuhan, dengan keterbelakangan, maka itu harus ditepis. Oleh karenanya Pondok Pesantren Nurul Islam melalui acara wisuda, bukan satu-satunya ini Mbak ya. Sebetulnya kalau dalam misi besar Pondok Pesantren Nurul Islam, kegiatan wisuda itu hanya sebagian kecil saja gitu. Nah, kegiatan wisuda itu kemudian kita masukkan unsur-unsur teknologinya. Itu dalam rangka deklarasi bahwa pondok pesantren itu sudah pantas untuk bersanding dengan sekolah-sekolah, dengan lembaga-lembaga umum misalnya, yang tidak lagi memiliki keterbelakangan teknologi, yang tidak lagi memiliki kekumuhan lingkungan.
Makanya wisuda kemarin itu kita masukkan beberapa unsur-unsur teknologinya gitu yang telah saya sebutkan tadi, Videotron itu Mbak. Berarti Pak, dari beberapa penjelasan Bapak tadi itu menunjukkan bahwa pesantren patut berinovasi lebih-lebih lagi, terkhusus unsur teknologi yang perlu dimasukkan. Nah, faktor pendukung lainnya dari terselenggaranya acara ini apa Pak? Oh ya, di kesempatan kali ini juga patut ya saya sampaikan, karena sebetulnya di balik tontonan dalam tanda kutip yang megah, yang wah, itu ada event organizer gitu. Ada jajaran panitia yang itu tidak tampak ke publik gitu. Meskipun sebetulnya tangan-tangan panitia inilah yang secara gigih kemudian ingin menunjukkan, ingin memberikan suatu kesan kepada masyarakat, kepada wali santri, utamanya di jajaran tim media yang kemarin juga berhari-hari sampai begadang itu Mbak, tidak tidur, kurang istirahat, apalagi dalam situasi COVID-19 seperti ini di mana kita harus pandai-pandai menjaga imunitas. Akan tetapi berkat keinginan untuk memberikan suatu acara yang berkesan bagi wali santri dan masyarakat Sumeneb pada umumnya, mereka dengan kegigihan yang luar biasa menyiapkan acara, menyusun konsep gitu kan. Ingat, dalam satu tontonan yang besar itu bukan hanya tidak bisa kemudian kita pandang, oh ini tontonan yang luar biasa, ini tontonan yang enggak, tidak. Akan tetapi di situ ada spirit, ada kebersamaan, ada kekompakan gitu kan. Kemudian keinginan untuk memberikan sesuatu yang berkesan bagi masyarakat. Pantas untuk kita berikan penghargaan kepada tim media, kepada seluruh panitia pelaksana wisuda Purnasiswa ke-31 kemarin, dan setiap orang yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan dukungan materi ataupun non materi kepada kita semua, sehingga bisa kita sebut wisuda Purnasiswa ke-31 kemarin berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Nah, tadi kan ada pembahasan tentang kondisi sekarang yaitu pandemi COVID-19. Betul. Nah, terus bagaimana caranya Bapak mengkonsep suatu acara yang menggelegar dan sesuatu yang berbeda dalam kondisi yang seperti ini? Oke, saya cerita sebentar ya. Sebetulnya kita inisiasi kegiatan wisuda itu kan jauh hari sebelumnya gitu kan. Sekitar 3 bulan sebelumnya sudah kita inisiasikan, kemudian sekitar pada bulan akhir April ya, di kepanitiaan itu melakukan rapat, kemudian menghasilkan waktunya tanggal 3 Juli. Yang mana kalau Mbak ingat kemarin, PPKM itu kan dimulai tanggal 3 Juli gitu. Sempat muncul kekhawatiran dalam diri kita semua bahwa wisuda itu tidak bisa kita laksanakan gitu. Namun alhamdulillah setelah kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memang berkompeten untuk menentukan legalitas suatu acara gitu, alhamdulillah diizinkan gitu dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita di acara tersebut memang kursi kita atur jaraknya gitu. Kapasitas aula pondok pesantren Nurul Islam itu kemarin kan sekitar 3.000-an gitu ya, 3.000 tempat duduk itu bisa muat. Cuma kemudian kita alokasikan kursi itu sebanyak 1.600. Jadi yang hadir itu sebanyak 1.600 undangan, sekitaran 50% dari kapasitas areal aula yang sebenarnya. Kemudian kita juga minta semua undangan untuk memakai masker. Tentunya kita juga sediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan sebelum masuk gitu. Pada intinya kita telah terapkan protokol kesehatan sebagai bentuk perhatian Nurul Islam kepada wabah yang hari ini betul-betul melanda Indonesia pada umumnya dan juga Sumeneb pada khususnya. Pada intinya
Nurul Islam mengadakan acara, tentu kita tetap patuhi protokol kesehatan itu. Oke, kemarin saya juga lihat perbedaan tahun ini dan tahun sebelumnya cukup signifikan ya Pak. Dulu hanya ramai sampai full ke jalan, tapi kemarin alhamdulillah saya lihat dari alumninya juga cukup memperhatikan kegiatan protokol kesehatan ini. Dan kemarin sepertinya juga dari pihak panitia menyediakan Zoom untuk alumni-alumni yang tidak bisa hadir, Pak. Betul. Itu benar adanya. Betul. Karena seperti ini, Mbak. Kalau corona itu kan menjauhkan yang dekat gitu ya. Kalau corona itu kan menjauhkan yang dekat. Nah, wisuda itu ingin mendekatkan yang jauh gitu. Makanya kemudian kita di acara haul itu ada Zoom meeting gitu. Kemudian di acara wisuda kita juga adakan live streaming gitu. Orang-orang simpatisan alumni Nurul Islam, alumni Pondok Pesantren Nurul Islam yang disebabkan oleh adanya PPKM tidak bisa hadir, kita fasilitasi itu dengan menyediakan link untuk live streaming di akun YouTube Nuriska ID gitu, di akun YouTube Nuriska ID. Inilah sebetulnya salah satu fungsi digitalisasi pondok pesantren gitu. Sebetulnya kan tema sentral dari wisuda kemarin itu Mbak ya, itu kita mengamini Debune Kiai itu, dawuh dari Kiai, bahwa pondok pesantren Nurul Islam itu harus menjadi pondok pesantren digital yang terdepan gitu. Kita paham bahwa keinginan tersebut harus kita terjemahkan. Secara teknis harus kita praktekkan gitu. Maka acara wisuda kemarin itu adalah bisa kita sebut sebagai awal dari deklarasi kita bagaimana kita nanti melakukan digitalisasi pondok pesantren. Nanti juga bisa dipersiapkan digitalisasi di bidang administrasi, kemudian digitalisasi di bidang perkembangan pendidikan santri gitu yang nanti bisa diakses oleh wali murid dan lain-lainnya. Insya Allah itu adalah awal gitu kan, wisuda itu adalah awal bukan akhir gitu Mbak. Tadi melihat dari jawaban Bapak bahwa ada keinginan besar dari Bapak Kiai untuk mendigitalisasi pondok pesantren. Nah, bagaimana respon Bapak Kiai melihat ide beliau itu direalisasikan oleh panitia? Oh iya, baik. Betul bahwa keinginan besar dari pondok pesantren Nurul Islam, ide-ide besar itu dari Bapak Kiai, bahwa Nurul Islam itu harus menjadi pondok pesantren digital. Itu nanti yang diharapkan menjadi ciri khas dan karakteristik dari Nurul Islam. Kemarin kita coba terjemahkan ide besar dari beliau menjadi acara wisuda beasiswa ke-31. Tentu banyak hal yang telah didauhkan oleh beliau, oleh Bapak Kiai mengenai acara tersebut gitu. Dan insya Allah untuk tahun ini sudah sesuai dengan harapan Kiai. Namun untuk tahun yang akan datang tentu harus ada inovasi-inovasi baru. Karena memang Bapak Kiai selalu berpesan kepada kita bahwa Nurul Islam itu harus selalu menemukan ide-ide kreatif kemudian mewujudkannya. Seperti ungkapan yang paling pas mungkin kita harus berinovasi tanpa henti, barangkali begitu Mbak. Ya. Berarti ini sangat mempunyai pengaruh besar terhadap pesantren. Terus apakah ada pengaruh besar terhadap santri sendiri dan masyarakat, khususnya terhadap pengaruh perkembangan pondok pesantren, terhadap penerimaan santri, terhadap pendidikannya seperti itu? Oh ya, baik. Pertama, pondok pesantren itu kan adalah tempat belajarnya seseorang. Yang kemudian ketika seseorang itu belajar di dunia pondok pesantren, kemudian kita sebut seseorang tersebut sebagai santri. Nah, di sisi lain, zaman itu kan terus berkembang, Mbak. Kemarin
saat saya masih kecil itu ya, mungkin Mbak juga gitu kan, saat masih kecil. Masa kecil kita itu kan diisi dengan permainan itu ya, mungkin main kelereng gitu kan ya, main kelereng gitu macam-macam lah dan lain-lainnya gitu. Tapi santri hari ini gitu, masa kecil mereka itu nyaris tidak kenal kelereng gitu kan. Umur 4 tahun, 5 tahun itu sudah kenal dengan HP, dengan handphone, dengan gadget gitu. Ini adalah perkembangan zaman gitu. Pondok pesantren tidak bisa lari dari perkembangan zaman ini. Oleh karenanya, pondok pesantren itu harus hadir sehingga mampu memberikan semacam using guidance gitu loh, petunjuk penggunaan terhadap teknologi digital ini. Artinya santri ketika masuk dalam dunia digital, ia memiliki karakteristik kesantrian. Jadi karakter santrinya itu kuat, sehingga akhirnya ia memiliki map, memiliki peta, dan memiliki petunjuk bagaimana memanfaatkan digital yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Itu yang pertama. Jadi kita pengen santri itu menjadi orang yang tidak lagi gagap teknologi, akan tetapi ia mampu mengontrol dirinya. Bagaimana memanfaatkan teknologi secara benar menurut ajaran Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat digitalisasi pondok pesantren atau misalkan manfaat kegiatan wisuda lah kemarin gitu. Alhamdulillah untuk tahun ini kemarin dari kita kan setelah wisuda kan ada PSB gitu ya, kegiatan penerimaan santri baru. Dari laporan panitia PSB itu nambah secara kuantitas itu nambah jumlah pendaftar di masing-masing unit. Kemudian yang ketiga untuk masyarakat. Saya pikir bagi masyarakat Karangcempaka secara khusus, kemudian masyarakat Sumeneb secara umum, kegiatan-kegiatan seperti wisuda kemarin itu merupakan pertanda gitu bahwa teknologi itu sudah masuk ke desa, sudah masuk ke area-area terpencil gitu kan. Kita kan di Videotron kemarin kan itu kita tampilkan itu Mbak. Jadi ada foto wisudawan, ada foto wisudanya, wisudawati atau wisudawannya, kemudian ada foto wali santrinya gitu kan. Itu sebetulnya yang menjadi hal baru utamanya bagi wali santri gitu. Nah, itulah sebetulnya yang kemudian bagi wali santri sebagai pertanda gitu kan bahwa teknologi itu sudah masuk di area-area terpencil seperti Sumeneb gitu kan, seperti Kecamatan Bluto gitu, seperti Desa Karangcempaka gitu, dan Nurul Islam memulainya gitu. Berarti ini ya, Pondok Pesantren Islam merupakan salah satu pencetus ya pondok pesantren yang mengaktualisasikan digitalisasi seperti itu. Nah, untuk melihat ini Pak, tadi mengingat fungsi dari teknologi sendiri itu salah satunya bagi pendidikan. Kiranya di Pondok Pesantren Islam ini untuk sarana prasarana itu apakah sudah disediakan atau mungkin sudah melebihi dari target dari Pondok Pesantren Islam yang mana kan sekarang masih awal gitu ya istilahnya, masih awal dalam Pondok Pesantren Islam di lingkungan Sumeneb seperti itu. Kalau target masih jauh Mbak ya, karena kalau target kan kita pengen terbang ke bintang gitu. Iya. Kalau target kan begitu. Setidaknya ada ukuran patokan seperti itu. Nah, cuma kalau misalkan kita coba rasionalisasikan target tersebut gitu, dalam konteks pondok pesantren gitu, Nurul Islam itu sudah bisa kita sebut telah melek teknologi, sudah masuk ke pintu era digital gitu kan. Karena sebetulnya digitalisasi itu kan ditandai dengan munculnya internet gitu. Munculnya internet. Kalau di Pondok Pesantren Nurul Islam itu di seluruh area pondok pesantren itu sudah tercover WiFi di supply oleh salah satu provider gitu kan. Sudah ada gitu. Kemudian ada BLK juga. Masing-masing unit punya laboratorium sendiri gitu. Kemudian ada SMK juga kan, yang kebetulan SMK itu memang jurusan desain dan bangunan gitu. Jadi Nurul Islam saya pikir sudah siap lah
untuk betul-betul masuk dan bersaing di era digital ini. Nah, melihat dari beberapa penjelasan Bapak tadi, mungkin ada kabar tentang pesan atau masukan dan harapan dari masyarakat sendiri itu yang masuk kepada Bapak dan panitia? Banyak sih sebetulnya, Mbak. Kesan bagus ada gitu kan, kesan yang kurang bagus ada juga gitu. Wisuda purna siswa itu kan memang kita laksanakan untuk memberikan kesan luar biasa bagi yang diwisuda, Mbak. Termasuk juga wali santri yang wisuda. Kalau pimpinan unit kita lah yang ada di Pondok Pesantren Nurul Islam itu, kegiatan wisuda itu kan memang rutin gitu. Memang rutin dilaksanakan, rutin kita jalani. Tapi bagi wisudawan dan wisudawati serta wali santri itu kan merupakan pengalaman sekali seumur hidup gitu. Oleh karenanya kita memang berusaha untuk memberikan kesan yang luar biasa bagi para wali santri sebisa mungkin gitu kan, di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya yang dilanjutkan tidak di Nurul Islam misalnya, tidak menemukan kegiatan wisuda yang seperti itu gitu. Dan alhamdulillah wisuda yang kemarin itu bisa kita sebut cukup berhasil untuk memberikan kesan yang luar biasa bagi masyarakat. Terbukti rata-rata komentar di live streaming YouTube itu rata-rata positif semua gitu. Bahkan tidak ada komentar yang negatif gitu. Kalau untuk saran-saran lainnya, saya pikir tidak ada yang sampai ke saya gitu kan. Jadi saya bisa berkesimpulan bahwa kesannya positif lah bagi masyarakat. Namun kita juga tidak menutup telinga terhadap kritik-kritik konstruktif yang itu bisa memperbaiki kualitas acara untuk kegiatan wisuda yang akan datang. Ya, kemarin juga saya sebenarnya mendengarkan dari beberapa masyarakat itu, walaupun bukan alumni sini ya Pak, ada beberapa yang terkesan sekarang Nurul Islam maju gitu. Sekarang Nurul Islam ada perbedaan dari tahun sebelumnya, dari pondok. Ya bukan maksud membedakan antara satu pondok pesantren dengan pondok pesantren lainnya, cuman menjadi cermin untuk pondok pesantren lainnya seperti itu. Dan melihat kondisi seperti ini Pak, dari beberapa penjelasan Bapak tadi, mungkin ada harapan untuk kedepannya dari baik terselenggaranya wisuda atau mungkin program acara pondok pesantren lainnya seperti itu. Oke. Harapan, kalau harapan itu banyak ya Mbak ya, cuma rata-rata harapan sejati kita itu kan kepada Tuhan gitu kan, bukan kepada manusia. Cuma adalah banyak hal yang kita harapkan bisa dilakukan oleh stakeholder di Pondok Pesantren Islam, termasuk saya pribadi sebetulnya. Tetap ada koridor ide besar digitalisasi pondok pesantren gitu. Ketika kita sebut Nurul Islam sebagai pondok pesantren digital, maka ingat bahwa digitalisasi itu memuat beberapa aspek gitu. Yang pertama itu adalah sarana prasarana gitu kan. Nah, untuk sarana prasarana itu sebetulnya memang sudah kita lakukan sejak awal pengadaan dan macam-macamnya, mulai dari running text, videotron gitu. Kemudian awal kita di Pondok Pesantren Nurul Islam itu sudah ada CCTV itu sudah beberapa tahun yang lalu. Kemudian ruang kelas ber-AC gitu kan, macam-macam. Itu kan sebetulnya kita menyiapkan sarana prasarana yang itu menunjang terhadap tumbuh kembangnya santri saat menuntut ilmu di Pondok Pesantren Nurul Islam. Nah, tentunya harapan besarnya itu adalah bagaimana kemudian Pondok Pesantren Nurul Islam itu betul-betul menjadi embrio yang bisa melahirkan kader-kader muslim dan muslimah yang sejati. Ia paham terhadap substansi keberislaman, ia paham bagaimana hidup kompetitif di zaman digital ini, ia paham bagaimana kemudian ia menjadi tokoh di tengah-tengah masyarakat sebagai agen agama, agent of change ya.
bisa. Mereka kan nanti melanjutkan ke perguruan tinggi dan harus mengamalkan tridharma perguruan tingginya gitu kan. Bisa juga gitu. Pada intinya harapan itulah yang harus yang kami tegaskan kepada santri gitu. Secara umum untuk Nurul Islam itu sebagai bentuk aktualisasi dari digitalisasi pondok pesantren itu, sebetulnya selain dari sarana prasarana itu kan masih ada juga Mbak, mulai dari digitalisasi sistem administrasinya gitu. Itu pun juga sebetulnya sedang kita coba persiapkan gitu. Nanti sistem administrasi di pondok pesantren Nurul Islam itu juga berbasis digital gitu ya. Ada e-pesantren gitu. Yang mana di e-pesantren ini semua perkembangan santri, perkembangan peserta didik gitu, itu terekam secara periodik di aplikasi e-pesantren. Kemudian wali santri itu nanti bisa mengakses perkembangan putra-putrinya itu hanya melalui aplikasi Android yang bisa diinstal di masing-masing handphone wali santri gitu. Kita sedang menuju ke arah itu gitu Mbak. Barangkali itu sementara Mbak harapannya gitu. Ya, semoga ini menjadi harapan yang akan terwujud dan terciptanya inovasi-inovasi lainnya. Amin. Baiklah sahabat santri, dari perbincangan ini dapat kita petik bahwa pesantren tidak hanya lembaga pendidikan keagamaan, tapi juga pendidikan yang mampu berinovasi dan melek teknologi sehingga santri bisa bersaing di kancah nasional dan bersaing dalam digitalisasi tanpa melepaskan kesantriannya. Demikian bincang santri saat ini bersama Bapak Fawaid. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu Sama-sama, buat Mbak. kita dan menemani kami dalam berbagi ilmu dan memberikan informasi. Semoga bermanfaat dan menjadi tonggak awal untuk inovasi-inovasi selanjutnya di Pondok Pesantren Nurul Islam. Siap, amin. Baiklah, sahabat santri, kita jumpa lagi dalam program Bincang Santri, arus informasi seputar Pondok Pesantren Nurul Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.